Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal. Di sini saya akan memperagakan bagaimana penanganan pertama pada cedera luka robek ya. Yang dimana luka robek ini sering terjadi pada saat kita berolahraga ataupun terkena benda yang lebih tajam yang menusuk kulit kita. Peralatan yang kita butuhkan untuk penanganan pertama ini sederhana ya. Siapkan air. Siapkan air fungsinya nanti untuk membersihkan luka. Usahakan gunakan air yang temperaturnya tidak terlalu dingin ya. Kalau boleh yang agak sedikit hangat sih, untuk menghindari infeksi bakteri lebih lanjut terhadap luka nanti. Kemudian siapkan juga ini ada kain kasa. Apabila lukanya nanti cukup besar atau cukup serius bisa diikat menggunakan kain kasa. Dan terakhir yaitu ada Hansaplast untuk menutupi luka apabila lukanya tidak terlalu besar ya. Kita bisa menggunakan ini untuk menutupi luka robek sementara. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penanganan pertama pada cedera luka robek yang kita dapat lakukan secara sendiri ya. Apabila saat kita berjalan maupun olahraga, kulit kita atau telapak kaki kita tertusuk oleh benda yang lebih tajam sehingga mengakibatkan luka robek. Ada dua cara yang dapat kita lakukan, dilihat dari lukanya dulu. Apabila lukanya kecil atau tidak berkemungkinan untuk menyentuh organ ataupun bagian kaki yang lebih dalam, itu bisa kita gunakan atau menggunakan Hansaplast untuk penanganan pertamanya. Tapi sebelum menggunakan Hansaplast tentunya kita harus membersihkan lukanya dulu dengan menggunakan air tadi ya. Perlu saya ingatkan lagi, gunakan air yang temperaturnya sedang, tidak terlalu dingin, dan kalau mau sedikit hangat pun tidak masalah asalkan tidak terlalu panas. Kenapa saya sebutkan menggunakan air dengan temperatur sedang ataupun bahkan menggunakan air yang sedikit hangat? Karena jika menggunakan air yang terlalu dingin itu bisa berpotensi menyebabkan luka semakin lembab, sehingga awalnya ya luka hanya area seperti ini bakal nanti jika tidak ditangani dengan benar maka akan melebar ke sisi kiri. Karena akan terjadi namanya pembusukan di sini karena terlalu lembab sehingga timbul bakteri-bakteri baru. Kemudian kita bersihkan ya. Bersihkan dari kotoran-kotoran seperti debu, sampah-sampah atau benda-benda lainnya, sampah-sampah kecil ya, atau benda-benda lainnya kita bersihkan. Nah, setelah dibersihkan seperti ini, kemudian siapkan tadi untuk langkah yang pertama yaitu menggunakan Hansaplast. Siapkan Hansaplast ini. Ya, silakan gunakan Hansaplast. Ini untuk penanganan jika lukanya hanya kecil ya, tidak terlalu dalam, bisa menggunakan Hansaplast. Nah, Hansaplastnya sudah siap, kemudian tempel seperti ini. Nah, sesuai pada lukanya ya, tempel seperti ini. Nah, ini untuk penanganan jika menggunakan Hansaplast. Tapi perlu diingat, Hansaplast ini hanya satu kali pemakaian. Apabila sudah terkena air, usahakan untuk diganti dengan yang baru. Karena apa? Karena kalau tidak diganti, seperti saya katakan tadi, maka awalnya luka yang kecil bakal merambah ke sisi-sisi luka yang lainnya sehingga menyebabkan luka lebih besar lagi. Ini apabila lukanya cuma sayatan kecil atau robek kecil ya, menggunakan Hansaplast. Nah, apabila lukanya besar yang tidak mungkin menggunakan Hansaplast, itu kita menggunakan kain kasa. Nah, kain kasa kita siapkan ya. Yang sebelumnya kain kasa pada lapisan pertama ini sudah kita baluri dengan obat-obatan seperti betadin dan lain sebagainya untuk meredakan sakit ataupun bahkan membuat pendarahannya semakin berkurang ya. Setelah itu kita tempel seperti ini. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, kemudian ikat dengan menggunakan kain kasa yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya penanganannya untuk menggunakan kain kasa apabila lukanya cukup besar ya, yang tidak memungkinkan jika hanya menggunakan Hansaplast tadi.
Nah, kurang lebih seperti ini contoh untuk penanganan pertama apabila kita mengalami luka robek. Dan perlu diingat bahwa ini hanya penanganan pertama. Apabila lukanya cukup serius, silakan bawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dan jika ini terus dipakai, setiap kali dibasuh kemudian ataupun mandi tetap menggunakan kain kasa ini dan menggunakan asam plasenta tadi terus-menerus, maka bakal berpotensi menimbulkan penyakit yang lain. Saya sarankan untuk setiap kali atau setiap hari itu mengganti kain kasa ataupun hasaplas yang Anda gunakan. Ya, mungkin sekian praktek atau presentasi bagaimana penanganan luka pada kaki ataupun benda yang lain yang mengalami luka robek seperti ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.